Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, I'm Ira Nurul. In this video, we're going to review about degrees of comparison. By the end of this video, I wish you will have a better idea of how to use comparative and superlative degree. Jadi pada video kali ini, kita akan mereview atau belajar tentang degrees of comparison. Are you ready? Let's get started. First, let's take a look at these examples. Rina sama cantiknya dengan Rani. Amal lebih tinggi daripada Andi. Jakarta adalah kota yang paling padat di Indonesia. Semua kalimat ini adalah kalimat yang merupakan kalimat pembanding atau disebut degrees of comparison. Pada kalimat pertama, kata sama itu menunjukkan kesamaan derajat antara kedua orang yang dibandingkan. Sedangkan pada kalimat kedua, kata lebih itu digunakan untuk menunjukkan perbedaan derajat antara Amal dan Andi dalam aspek yang dibandingkan yaitu tinggi. Terakhir pada kalimat ketiga, digunakan kata paling yang bermakna terpadat atau paling banyak penduduknya dalam perbandingan. Jadi ketiga jenis kalimat ini itu adalah contoh dari degrees of comparison. So, what is degrees of comparison? Degrees of comparison adalah sebuah struktur kalimat dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk membandingkan suatu hal atau orang dengan hal ataupun orang yang lainnya. Sebagian besar degrees of comparison atau tingkat perbandingan dalam kata sifat itu berkaitan dengan descriptive adjective atau kata sifat yang deskriptif dan juga adjective of quantity atau kata sifat jumlah. Dalam bahasa Inggris, degrees of comparison itu ada 3 jenis. Ada yang positive degree seperti contoh kalimat pertama, ada comparative degree seperti contoh pada kalimat kedua, dan superlative degree yaitu contoh pada kalimat ketiga. Positif untuk yang setara, comparative untuk menunjukkan yang lebih, sedangkan superlatif untuk yang menunjukkan paling di antara yang lainnya. Agar lebih jelas, mari kita simak penjelasan berikutnya secara lebih detail. Yang pertama adalah positive degree. Positive degree digunakan untuk membandingkan dua benda atau orang yang sama tingkatannya, baik itu sifat maupun bentuk. Contohnya, Lina is as tall as Bella. Lina sama tinggi dengan Bella. Berikutnya, positive degree juga digunakan untuk menyatakan dua benda atau orang yang tidak sama tingkatannya atau tidak memiliki kesamaan tingkat perbandingan. Contohnya, her hair is not as long as yours. Jadi, pola yang digunakan untuk membuat kalimat dengan bentuk positive degree adalah untuk kalimat positif, to be plus s plus adjective or adverb plus s. Sedangkan untuk kalimat negatif, polanya adalah to be plus not plus s plus adjective or adverb plus s. Degrees of comparison berikutnya adalah comparative degree. A comparative compares someone or something with someone or something else. Jadi comparative degree itu adalah kata sifat yang digunakan untuk menyatakan suatu benda atau orang yang memiliki tingkatan lebih daripada pembandingnya. Contohnya, Rina is older than Della. Rina lebih tua dibanding Della. Berikutnya, Physics is more interesting than English. Dari kedua contoh kalimat ini, bisa kita lihat bahwa pola yang dapat digunakan untuk membentuk comparative degree adalah to be plus komparatifnya plus than. Degrees of comparison berikutnya adalah superlative degree. A superlative compares someone or something to every other person or object in the group. Jadi superlative degree itu berfungsi untuk menyatakan benda atau orang yang tingkatannya paling dibandingkan dengan pembanding-pembanding yang lainnya. Contohnya, Rina is smarter than all other students in her class. Maka superlative degree-nya bisa dibuat menjadi Rina is the smartest student. The smartest student.
Contoh berikutnya, physics is more interesting than all other subjects. Kalimat ini bisa kita buat dengan menggunakan superlative degree menjadi physics is the most interesting subject. Nah, berdasarkan contoh-contoh kalimat tadi, sekarang kita bisa menyimpulkan rules yang digunakan ketika kita menggunakan comparative dan superlative degree. Yang pertama, tambahkan er untuk kata yang hanya terdiri dari satu suku kata. Contohnya, short menjadi shorter, nice menjadi nicer. Itu untuk yang comparative. Sedangkan yang superlative, kita menambahkan est untuk kata yang terdiri dari satu suku kata. Contohnya tadi short menjadi the shortest, nice menjadi the nicest. Jadi itu ya perbedaan untuk komparatif dan superlatif untuk kata yang hanya terdiri dari satu suku kata. Selanjutnya, jika adjektif atau adverbnya lebih dari satu suku kata, dua atau lebih suku kata, maka untuk bentuk komparatifnya kita menambahkan kata more sebelum adjektif atau adverb. Sedangkan untuk bentuk superlatifnya ditambahkan kata most. Contohnya, interesting menjadi more interesting pada bentuk komparatif, difficult menjadi more difficult. Sedangkan pada bentuk superlatif, kata interesting menjadi the most interesting, difficult menjadi the most difficult. Tapi kalian juga harus ketahui bahwa ada yang disebut dengan irregular adjective atau adverb. Maksudnya kata sifat atau kata kerja yang tidak bisa ditambahkan er ataupun est untuk mengubahnya ke dalam bentuk komparatif atau superlatif. Contohnya kata good. Good kita mau gunakan dalam bentuk komparatif, tidak boleh ditambahkan er menjadi gooder, tapi kita gunakan adalah better. Begitupun untuk superlatifnya yang digunakan adalah best, bukan goodest. Seperti itu, inilah yang disebut dengan irregular adjective dan adverb. Jadi berubah bentuknya. Oke, that's all my explanation ya, brief explanation, gambaran singkat tentang degrees of comparison. Semoga bermanfaat dan dapat dimengerti. Thank you for watching.